Jadi Idul Fitri adalah kembali terbuka. Kembali terbuka berarti kita sudah menyaksikan hidangan dari langit. Cirinya itu. Cirinya itu. Idul Fitri bukanlah macet. Nah, merawat Ramadan. Jadi tahu yang harus dirawat. Ya Ramadan. Apa harus dirawat? 1 rahmatullah, 2 ma'rifatullah, 3 duyufullah, 4 Allah, 5 nurullah. Tah eta. Rawat. Udah dapat belum? Dapat belum? Lah apa yang mau dirawat? Makanya begitu kita sudah mendapatkan yang 5 itu dirawat, maka kita akan mengalami pasca. Idul Fitri bisa berarti syariat, bisa berarti hakikat. Syariatnya sudah saya jelaskan tadi, hakikatnya Idul Fitri adalah kembali terbuka. Makanya di Quran surat Al-Maidah 114 ada sebuah doa yang dilantunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Doanya, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana id. Jadi kata itu cuma ada di Quran 1 kali, di surat Al-Maidah saja 114. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Ngerti sekarang hari raya? Hari raya adalah saat dimana kita mendapatkan hidangan dari langit. Langit itu berbicara keluhuran. Makanya puasa artinya adalah bertempat tinggal di keluhuran, dari upa fasa. Banyak yang menjalankan puasa, ditanya aja etimologinya nggak ngerti. Puasa dari upa fasa. Upa itu upaya, fasa itu keluhuran. Jadi upa fasa atau puasa dalam lidah orang Indonesia itu dari bahasa Pali, arti yang sebenarnya adalah bertempat tinggal di keluhuran. Jadi bertempat tinggal di mana? Di langit. Langit itu lambang keluhuran. Maka siapa yang tempat tinggalnya di keluhuran, maka setiap saat akan mendapatkan hidangan dari langit. Paham? Kira-kira kalau kita bertempat tinggal di tempat-tempat kesadaran rendah, dapat hidangan? Dapat juga hidangan dari alam rendah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya tinggi, kita akan dapat selalu berkah. Bergaulah dengan orang-orang yang kesadarannya rendah, ya, dapat berkah juga kalau tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, bukan dapat berkah, ikutan di frekuensinya mereka. Paham? Gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai. Ada beberapa pertanyaan. 1, adakah yang harus dirawat? Jawab masing-masing. Ada. Sudah ketemu barangnya? Sudah? Alhamdulillah. Yang kedua, apa sih Ramadan itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Apakah Idul Fitri itu sebenarnya? Sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi. Jadi Idul Fitri adalah kembali terbuka. Kembali terbuka berarti kita sudah menyaksikan hidangan dari langit. Cirinya itu. Cirinya itu. Idul Fitri bukanlah macet. Idul Fitri bukan pulang kampung. Nah, pulang kampung, mudik, itu sebetulnya simbolisasi dari apa? Dari kerinduan seseorang untuk mudik yang sebenarnya. Sayang sekali, kita baru bisa memenuhi mudik secara jasmani. Nih saya lihat, saya ini, tubuhnya. Tahu gak? Terbuat dari air yang berada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari udara yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat dari matahari yang bersinar di sekitar rumah saya di Garut. Tubuh saya terbuat juga dari tanah yang ada di sekitar rumah saya di Garut. Dan saya terbuat dari ruang kosong yang ada di Garut juga di sekitar rumah saya. Mengerti maksud saya? Iya kan? Saya dilahirkan di situ. Bapak saya kan makan dari situ. Betul nggak? Minum dari air yang di situ. Makan dari tanah yang ditanam tumbuhannya di situ. Ngirup udara yang di situ. Dapat sinar matahari yang di situ. Ruang kosong yang di situ juga. Wajar nggak kalau saya rindu ke situ? Karena tubuh saya dari situ, wajar. Makanya saya tidak alergi terhadap mudik, nggak apa-apa. Tetapi sesungguhnya diri kita yang sejati kan bukan tubuh, yang ada di balik tubuh. Asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Harusnya kerinduan kepada kampung itu yang sebenarnya kerinduan ke kampung asal diri sejati kita. Luar biasa ya, kalau dua-duanya rindu. Rindu ke kampung asal jasmani, rindu ke kampung asal ruhani. Siapa yang rindu kepada kampung asalnya? Tentu saja yang mereka sudah tahu kampung asalnya. Yang nggak tahu mah nggak rindu. Paham? Ini dibuka sedikit ya, mudik biar ngerti. Kalian kan mudik tiap tahun ya, tapi nggak ngerti mudik itu apa, hakikatnya juga apa. Ya, kenapa kok saya rindu ke tanah kelahiran? Wajar, karena kita ini resonansi dalam bahasa energi. Karena kita ini satu frekuensi dengan segala material yang ada di kampung hari ini. Ada resonansi itu, ada ketertarikan, ada hukum tarik menarik kita itu dengan seluruh molekul dan atom sejenis yang ada di kampung kita. Wajar, wajar.
Makanya dijelaskan secara saintifik biar ngerti sedikit. Sedikit aja ngerti, nggak usah banyak-banyak. Makanya pertanyaan selanjutnya, perlukah pasca Ramadan? Perlu? Ya perlu. Kalau ada yang bisa dirawat. Dapatkah Ramadan itu 12 bulan? Jawabannya apa? Dapat. Siapa yang menentukan Ramadan 12 bulan? Masing-masing diri kita. Mau nggak setiap ruang dan waktu kita kedapatan rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah, Allah, nurullah? Mau? Kalau mau, pastikan 12 bulan. Dan tidak usah merubah kalender. Punya kalender, semuanya diganti Ramadan. Pusing sendiri. Kalendernya biarkan saja Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Muharram, Safar terus sampai akhir bulan. Enggak apa-apa. Karena yang paling penting sekarang menciptakan Ramadan bagi diri kita. Itu penting. Kalau begitu sekarang saya tanya lagi, dapatkah kita membuka pintu surga selama 12 bulan? Dapat apa enggak? Emang tahu surga? Tahu aja enggak, bilang dapat. Nah di Quran nanti kita akan tunjukkan ayatnya ya. Surga itu tempat di mana kita masih bernafas, tempat di mana masih ada langit dan bumi. Kita bernapas di mana? Di sini. Berarti surga itu sebetulnya di sini, saat ini, sekarang. Bisa dibuka? Bisa. Ya terserah kita mau menjadikan surga ini, menjadikan neraka ini, terserah kita kok. Allah tidak menciptakan surga dan neraka. Surga dan neraka adalah ciptaan kita sendiri. Makanya surga dari kata suwarga. Kalau dalam bahasanya orang Sunda pakai loka bahkan. Suwarga loka. Su itu abadi, warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Su itu bisa juga sejati. Jadi suwarga loka adalah tempat di mana berkumpulnya segala kesejatian. Di mana? Di sini. Saripati segala unsur tanah di sini. Saripati semesta raya di sini. Bahkan pusat semesta raya pun ada di sini. Itu dinyatakan dalam Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Siapa yang sudah menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia akan merasakan Allahu Akbar. Setiap selesai Ramadan takbiran. Tapi nggak ngerti. Bayangkan kalau kalian mengucapkan itu dengan kesadaran sepanjang malam. Bagaimana tidak terbuka? Sayang sekali, banyak yang mengucapkan itu cuma di lisannya saja, tidak di kesadarannya. Gak kerasa air mata saya juga mengalir. Rasanya setiap sel dalam tubuh kita itu sedang merasakan akbarnya dia, karena dia bersama dengan kita. Bahkan lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Baik para sahabat, kalau begitu pertanyaan berikutnya, dapatkah kita menutup pintu neraka selama 12 bulan? Dapat? Dapat? Sayang sekali ya, kebanyakan orang cuman ya membuka pintu surga 1 bulan, lalu tutup lagi surga 11 bulan. Menutup pintu neraka 1 bulan, maka neraka terbuka 11 bulan. Surga dan neraka itu menurut Al-Quran adalah tubuh kita sendiri. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan saya mulai hari ini kajian kita dengan membahas Quran surat Hud. Silakan dilihat ayatnya. Ya, surat Hud ayat 106 sampai 107. Nah, surat Hud ayat 106, 107 itu cerita tentang neraka. Jadi ini dalam rangka menjawab tadi, mungkinkah kita menutup pintu neraka 11 bulan? Mungkinkah kita menutup pintu neraka 12 bulan? Jawabannya yes. Satu harus tahu dulu nerakanya mana. Yang kedua harus tahu cara nutupnya bagaimana. Lihat saya semuanya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Adapun orang-orang yang celaka. Ngerti artinya celaka? Celaka itu menyimpang dari sejatinya diri. Makanya ketika kita menyimpang dari sejatinya diri, maka akan ada rasa bersalah yang dalam diri kita. Itu yang disebut dengan dosa. Jadi sebetulnya dosa itu adalah rasa bersalah akibat kita menyimpang dari sejatinya diri. Maka tempatnya di mana orang-orang yang celaka ini? Tempatnya dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Itu menurut Quran. Jadi menarik dan mengeluarkan nafas kan pada saat kita ada di tubuh, pada saat kita masih hidup. Jelas ya? Ayat ini menjelaskan bahwa neraka di sini. Nah, kemudian ayat ini menjelaskan lebih tegas lagi. Ya, apa katanya? Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi Tuhan itu akan menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau kita ingin mengubah diri nih, saya tidak mau lagi, ya ini menjadi neraka bagi saya. Berarti saya ingin menciptakan surga dong, begini. Siapa penjaga neraka? Penjaga neraka itu malaikat Malik. Malik itu milik itu aku itu ego. Jadi sebetulnya yang membuat kita terperangkap dalam neraka itu adalah ego, keakuan. Semua berfokus pada aku. Itu yang disebut dengan kemelekatan. Jadi neraka itu dasarnya adalah kemelekatan. Maka siapapun yang melekat bersiap-siaplah menderita. Melekat pada pasangan menderita. Lagi di mana nih istri saya?
Sama siapa? Lagi di mana suami saya? Sama siapa? Terus saja dihantui rasa cemas dan khawatir yang luar biasa. Orang yang melekat pada hartanya takut kehilangan hartanya. Orang yang melekat pada jabatannya takut kehilangan jabatannya. Orang yang melekat pada popularitasnya takut kehilangan popularitasnya. Takut tidak populer lagi. Penderitaan? Penderitaan? Siapa yang jaga? Milik. Dari kecil kita belajar malaikat, nggak ngerti-ngerti ya. Kita tahunya oh nanti katanya di sana ada neraka yang dijaga malaikat Malik. Wajahnya menyeramkan. Lihat saya semuanya. Ketika kalian sedang jadi neraka, serem nggak kalian? Jawab. Kurang kencang jawabannya. Serem nggak? Lihat orang yang kemelekatannya tinggi, datang sekeluarganya jauh-jauh, sudah berpikir buruk. Jangan-jangan mau minta, jangan-jangan mau pinjam. Serem nggak? Kalau orang serem dijauhi apa didekati? Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ciri ahli neraka itu rumahnya saja tidak pernah ada yang mengunjungi. Tanya rumahmu itu, seneng nggak orang datang ke rumahmu? Jangan bangga kalau rumahmu itu nggak dikunjungi orang. Alhamdulillah rumah saya nggak pernah dikunjungi, jadi nggak usah masak-masak, nggak usah dipel. Hati-hati, jangan-jangan orang tidak berkunjung ke rumahmu karena kamu serem. Yang serem rumahnya atau yang punya rumah? Yang serem rumahnya atau yang punya rumah? Nah itu. Jadi sebetulnya jadi secara saintifik bisa saya jelaskan dari hadis, dari Quran semua jadi sinkron. Oh, itu yang dimaksud Rasulullah. Kenapa rumahnya ahli neraka itu dari sekarang aja orang tidak mau berkunjung ke rumahnya. Paham ya? Ngerti sekarang malaikat itu serem. Begitu kalian milik berfokus pada ego, serem. Lihat ya, orang yang kemelekatan pada mobilnya, kesenggol dikit aja, wah keluar tuh melotot. Aku nggak perlu keluar dari mobilnya, berantem. Serem nggak? Serem nggak? Itu sedekat itu neraka sampai hari ini kita nggak ngerti. Oke, sekarang kita lihat surga. Ini Quran selanjutnya ya. Ini Hud 108. Ya, maaf ya. Oke. Nah, di sini katakan, adapun orang-orang yang bahagia. Bisa bedakan orang yang celaka dengan yang bahagia? Lihat saya semuanya. Orang yang celaka itu yang berfokus pada dirinya sendiri. Orang yang bahagia yang berfokus pada orang lain. Selalu yang dipikirkan kebahagiaan orang lain. Saya kalau tidak memikirkan kebahagiaan kalian, saya nggak akan datang di sini. Betul nggak? Kalau tidak ada cinta kasih, nah cinta kasih itu berfokus pada orang lain. Kalau kemelekatan berfokus pada diri sendiri. Orang yang melekat coba, terganggu saja waktunya sedikit, marah. Jangan datang ke rumah ya, jam 9 masih tidur. Jam 9 masih tidur. Karena saya sedang puasa. Gimana puasa tidur? Puasa itu bertempat tinggal di keluhuran. Dan ciri orang yang puasa kalau dia tuh benar pola makannya, kesadarannya tinggi. Dan kalau orang yang kesadarannya tinggi justru susah tidur. Karena yang tidurnya banyak itu berarti makanannya banyak, karena makanan selalu menurunkan kesadaran. Perlu dibuktikan? Dibuktikan aja sendiri. Makan nasi timbal 3 sekali langsung kan tunuh. Berarti kesadaran menurun. Makanya hati-hati ya. Nanti setelah lebaran pola makan kalian harus tetap terjaga. Kan ada yang mau dirawat toh? Iya, judulnya aja merawat Ramadan pasca Idul Fitri. Baik, kita lihat. Adapun orang-orang yang berbahagia, siapa yang berbahagia tuh? Yang berfokus pada orang lain. Selalu memikirkan kebahagiaan orang lain. Tempatnya ialah surga. Yang dikasih orang yang bahagia di sini. Beruntung nggak ada orang yang miskin? Beruntung. Kalau nggak ada mereka, kita mau ngasih sama siapa? Tapi jangan dipertahankan kemiskinannya. Biar tetap setiap tahun saya bisa ngasih sama kamu, maka kamu saya doakan semoga kamu tetap miskin biar saya tetap bisa ngasih sama kamu. Jangan bangetan aja doa begitu. Karena yang kaya dan miskin itu tetap akan ada, karena itu berpasangan. Kalau semua kaya, semesta akan kehilangan keseimbangannya. Semua miskin juga kehilangan keseimbang. Mun beunghar sadayana makan hese hirup urang teh. Rek nembok sorangan. WC mampet sorangan. Kenteng peupeus naik ka luhur tijungkel sorangan. Tuh. Betul nggak? Makanya beruntung ada orang-orang yang semacam itu. Makanya kalau kita berbagi itu sama orang-orang yang kurang beruntung, bukan bersyukur saya bisa berbagi, bersyukur ada yang mau dibagi. Paham? Bukan bangga kita bisa membagi, bangga masih ada orang yang bisa dibagi. Tuh. Kalau sudah sadar di situ, kita akan sampai pada satu kesadaran, sebetulnya yang ngasih Allah, yang dikasih juga Allah, yang memberi Allah, yang diberi juga Allah. Bahkan pemberian itu pun sebetulnya tidak ada. Sombong kamu, bilang bisa memberi. Emang rezeki siapa? Memang itu tangan siapa? Rezekinya punyaku, tangannya pun tanganku yang aku pinjamkan pada kamu. Kamu cuma menjadi kepanjangan tanganku aja untuk menyampaikan cinta kasihku. Makanya kalau sadar, ketika
takbiran membaca walillahilham, nangis harusnya. Karena nggak ngerti, cuma upacara saja. Coba hening, kalian baca takbir hening. Dengarkan tuh di YouTube ada takbir dalam rasa yang sudah saya buat tahun lalu. Ikuti kata-kata saya. Tersungkur pasti kalian menangis. Terasa akbarnya Allah. Betapa tidak ada apanya diri kita. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Di titik itu kita baru menjadi muslim yang sebenar, pasrah total pada Allah. Gitu, ya.